Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumis sa'ah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, kami dari PT Risalah Madinah ingin menyampaikan beberapa hal tentang perjalanan umroh yang kemarin di tanggal 9 Agustus atau 10 Agustus sudah dibuka untuk internasional. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya Bapak Ibu semuanya dimanapun berada bisa paham tentang adanya informasi Arab Saudi membuka perjalanan umroh untuk internasional di tanggal 10 Agustus. Yang perlu ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa persyaratan-persyaratan di perjalanan umroh di saat pandemi ini, begitu banyaknya dan begitu ketatnya. Yang perlu ingin saya sampaikan aturan ataupun protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh para jamaah yang menjalankan umroh di tahun 2021 ini di saat pandemi, di mana setelah haji. Yang pertama adalah satu, batas usia itu masih seperti di saat kita new normal kemarin di tahun 2020 di bulan November kemarin, new normal 18 sampai 50, atau belum ada kejelasan secara pasti bahwa batasnya itu sampai umur berapa. Tapi yang jelas ada 18 sampai 50. Mudah-mudahan semakin ada perkembangannya batas usia dari umroh itu bisa bertambah, bisa 60 sampai 70 tahun. Maka kita tunggu saja nanti perkembangannya, informasi-informasi selanjutnya dari Arab Saudi. Bahwa usia itu bisa ditambah bukan hanya sekitar 18 sampai 50, tapi bisa mungkin sampai 60 atau 70 tahun. Sehingga ada kemungkinan para jamaah yang sudah enggak sabar untuk menjalankan umroh, yang sudah lanjut usia bisa menjalankan umroh di tahun-tahun saat pandemi ini. Kemudian yang kedua adalah umroh harus diasuransikan. Berarti nanti ketika penyelenggara-penyelenggara umroh, travel itu, ketika ada jamaah yang mau mendaftar umroh, maka harus didaftarkan asuransi juga. Dan asuransi itu sudah include bersama pembiayaan visa. Jadi pastinya visanya akan bertambah. Karena kenapa begitu? Ya menjaga yang tidak diinginkan, seperti mungkin terpapar COVID di Arab Saudi atau di perjalanan atau mana, sehingga dia tidak bisa menjalankan, dia harus dikarantina, atau pas kebetulan tidak ada umur meninggal, maka sudah ada asuransi di situ. Maka setiap jamaah yang mau berangkat umroh, travel wajib mendaftarkan asuransi jamaahnya, dan itu sudah include bersama visanya. Kemudian yang ketiga, tiket pesawat itu enggak transit, harus langsung aturannya. Kalaupun transit ke Dubai atau ke Abu Dhabi atau ke Turki, kemudian ke beberapa negara, itu pertama, belum tentu negara itu mau menerima kedatangan jamaah Indonesia atau warga negara Indonesia untuk datang ke negaranya. Itu yang jadi masalah. Makanya pesawat itu harus langsung. Sehingga ketika dibuka tahun ini, ketika dibuka penerbangan umroh saat ini internasional di Arab Saudi, enggak ada transit, langsung. Kalau ada informasi kemarin tentang jamaah itu harus transit ke negara lain untuk karantina 14 hari dulu baru bisa masuk diterima. Iya kalau bisa, kalau negara yang mau ditransit itu mau. Kalau enggak mau bagaimana? Enggak bisa. Kayaknya sesuatu yang enggak mungkin itu terjadi, karena enggak mungkin lah negara yang satu negara mau menerima kedatangan jamaah umroh dari Indonesia yang jelas-jelas dari Arab Saudi saja sudah menolaknya begitu.
Jadi pesawat harus langsung, tidak ada yang transit. Kemudian yang keempat, laporan jamaah. Jadi ketika travel itu didaftarkan itu ke jamaah itu melalui aplikasi Tawakalna dan aplikasi-aplikasi yang lain yang dimiliki oleh Arab Saudi 24 jam sebelum menjalankan umroh. Kemudian umroh cuma sekali. Lihat, umroh hanya bisa dilaksanakan cuma satu kali. Walaupun Bapak Ibu mengambil paketan, mungkin saya mau umroh 14 hari atau 15 hari. Tapi itu bisa dijalankan cuma satu kali. Dan itu waktunya cuma 3 jam. Dan ketika umroh harus didampingi oleh muasasah. Dan ketika mau menjalankan sholat rawatib itu tidak seperti dulu kita ketika umroh. Kita mau sholat berangkat sendiri nggak bisa. Harus sesuai dengan rombongannya dan harus didampingi oleh muasasah. Kemudian selanjutnya bis itu kisaran 20 sampai 25 penumpang saja. 20 sampai 25 penumpang saja. Seperti kita menjalankan umroh di new normal kemarin. Terus kemudian hotel sekamar cuma berdua. Dan hotelnya itu bintang 4, bintang 5 semuanya. Kemudian catering itu diantar. Nah, itu menjadikan bahwa kosnya atau upnya atau harga umrohnya menjadi mahal. Harus ada asuransinya, kemudian ada karantinanya, kemudian bis yang biasanya 45 cuman ditempatin 20 sampai 25, kemudian hotel yang biasanya 4 sekamar menjadi 2 sekamar. Atau umroh yang biasanya cuman hotel-hotel bintang 3, bintang 4, sekarang bintangnya 5 semuanya. Disamain semuanya maksudnya. Jadi semua hotel di sana nanti akan dibikin sama semuanya. Sesuai kapasitas kelas bintang 5 semuanya. Ya, itu menjadikan kos umrahnya akan tambah. Ingat sekali lagi bahwa umroh hanya bisa dijalankan satu kali. Ingat ya, cuma satu kali. Maksudnya ketika kita mengambil paketan berapa saja termasuk 14 hari hanya bisa dijalankan satu kali. Tidak seperti kemarin kita bisa jalankan umroh enaknya sendiri berapa kali selagi tenaga kita kuat. Kalau ini nggak bisa. Kemudian vaksinasi itu wajib bagi siapa saja menjalankan menjalankan umroh itu vaksin harus wajib. Untuk Indonesia terutama itu bisa 2-3 kali karena Indonesia kebanyakan kemarin menggunakan Sinovac. Ya, beberapa bulan ini mungkin 1 bulan kemarin pemerintah Arab Saudi memperbolehkan Sinovac dengan catatan harus divaksin lagi untuk yang ketiga kali pakai AstraZeneca, kemudian Moderna atau Johnson & Johnson atau yang lainnya. Yang jelas bukan vaksin yang dari Cina. Sehingga kalau kemarin pemerintah Arab Saudi sempat melarang vaksin dari Cina, sekarang diperbolehkan tapi dengan satu catatan harus ditambah 1 vaksin lagi yang selain dari Cina, seperti AstraZeneca, Moderna atau Johnson & Johnson. Nah, saat ini Indonesia di Agustus ini sudah menggelontorkan vaksin untuk AstraZeneca, sehingga nanti ketika jamaah Bapak Ibu semuanya yang sudah divaksin pakai AstraZeneca cukup 2 kali. Ingat, vaksin itu wajib. Kemudian dari semua rangkaian semua itu umroh dibatasi umurnya. Kemudian orang umroh harus didaftarkan melalui asuransi. Kemudian pesawat harus langsung. Dan harganya juga pasti naik. Jadi kalau transit dulu ke negara lain belum tentu itu bisa diterima sama negara yang lain. Kemudian laporan jamaah itu harus dilaporkan dulu melalui aplikasi Tawakalna milik pemerintah Arab Saudi 24 jam sebelum menjalankan umroh. Kemudian fasilitasnya seperti bis hanya 25 orang, kemudian hotelnya semua sama dibikin bintang 5 semuanya, hotel sekamar cuma hanya berdua, kemudian cateringnya nanti tidak prasmanan tapi diantar beberapa aturan-aturan begitu sehingga kosnya menjadi mahal, itu menjadikannya.
Kemudian umroh hanya sekali, walaupun mengambil paketan berapa kali. Kemudian harus divaksin 2 kali. Kalau yang sudah divaksin Sinovac, maka dia harus divaksin 3 kali. Yang ketiga bisa pakai AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, atau yang lainnya. Nah, dari semuanya itu yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia tanggal 10 Agustus kemarin termasuk negara yang sudah bisa dibuka, diterima untuk menjalankan umroh? Ternyata informasi yang dari Kerajaan Arab Saudi, Indonesia termasuk 13 negara yang belum diperkenankan untuk bisa menjalankan umroh. Itu masalahnya. Di 13 negara itu seperti Turki, Mesir, India, Lebanon, dan lainnya. Nah, Indonesia itu masih masuk daftar negara yang belum diperbolehkan bisa menjalankan umroh di bulan Agustus ini. Lalu apa alasan sih? Tahu nggak? Di Arab Saudi penduduknya 35 juta itu hampir semuanya sudah divaksin. Ingat itu. Kemudian di beberapa negara juga, negara-negara yang sudah diperbolehkan semuanya, termasuk Singapura yang kemarin mengatakan bahwa Singapura sudah menganggap bahwa vaksin itu seperti flu biasa. Karena mereka semuanya sudah divaksin. Kemudian selanjutnya, apa alasannya? Indonesia dari 270 juta penduduknya, vaksin pertama itu hanya bisa mencapai 30%, atau yang sudah divaksin itu baru 43 juta untuk vaksin pertama. Indonesia per hari ini hanya mencapai 30% dari total jamaah penduduk Indonesia yang wajib untuk divaksin. Hanya 43 juta informasinya, kalau nggak salah, dari 270 juta jiwa. Kemudian untuk vaksin yang kedua, Indonesia cuman saat ini baru mencapai 17 juta. Jadi masih jauh sekali. Makanya kepada Bapak Ibu semuanya, untuk mengatasi pandemi seperti ini, harus divaksin. Yang menjadi masalah ketika pemerintah menggelontorkan anggaran dana, menginformasikan seluruh warganya atau masyarakatnya atau rakyatnya atau seluruh warga negara untuk menjalankan vaksin, sudah muncul berita-berita hoak yang ada di media sosial sehingga termakan hoak, sehingga mereka nggak mau vaksin dengan beberapa alasan yang agak jelas. Ini jadi masalah. Makanya untuk bisa mengatasi semua ini, ayo kita melaksanakan vaksin. Bukan hanya sekedar saya nggak menjalankan umroh, kenapa saya vaksin? Bukan di situ. Harus vaksin itu untuk kesehatan kita semua, untuk memulihkan kondisi keadaan kita seperti normal. Kita lihat di Arab Saudi, kita tunggu nanti sampai 70 hari. Di Arab Saudi itu menunggu sampai 70 hari. 70 hari berarti akan dimulai nanti di awal Oktober. Menurut Arab Saudi, kalau nanti 70 hari sudah terbentuk kekebalan wilayah. Jadi satu wilayah sudah ada kekebalan karena vaksinnya sudah divaksin semua, kemudian sudah jalan semuanya, kekebalan tubuhnya, kekebalan secara kelompok wilayahnya sudah kebal, maka dianggap bahwa penyebaran virus yang ada di beberapa daerah yang masuk akan dianggap semakin kecil, karena mereka semuanya sudah kebal dengan virus karena adanya vaksin secara wilayah. Nah, kita tunggu, mudah-mudahan nanti di Oktober awal Arab Saudi sudah ada kekebalan secara wilayah dan kuat, sehingga nanti Indonesia mungkin sudah bisa dibuka untuk penerbangan umroh. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana sih caranya Indonesia itu lebih dari 60% aja sudah divaksin, insya Allah Indonesia akan sehat normal kembali. Kasus seperti meningitis, kemudian yang paling bahaya parah itu waktu itu adalah imunisasi di tahun 1800 berapa itu,
ada 100 juta penduduk dunia yang meninggal karena virus itu. Apakah virus itu hilang? Enggak, virus itu enggak hilang, tapi bisa teratasi ketika divaksin semuanya. Maka kalau Indonesia sudah mencapai targetnya, kata pemerintah 70% saja, maka Indonesia akan bisa diterima di seluruh negara dan Indonesia akan menjadi sehat dan tentunya kita akan buka masker. Demikian sedikit penjelasan saya tentang perjalanan umroh di Agustus ini, yang mana pemerintah Arab Saudi sudah membuka untuk perjalanan umroh di seluruh dunia, tapi ada 13 negara yang belum diperbolehkan, termasuk Indonesia. Apa alasannya? Karena penyebaran virus di Indonesia sudah semakin besar dan mungkin termasuk paling besar di dunia, sama seperti Amerika, dan masih berkurangnya penduduk Indonesia yang divaksin. Malah pemerintah Arab Saudi pernah menginstruksikan kepada warganya yang ada di Arab Saudi untuk pulang dari Indonesia, menghindar dari penyebaran virus yang ada di Indonesia, dan memerintahkan seluruh penduduk Arab Saudi jangan datang ke Indonesia. Ayo Bapak Ibu semuanya, jamaah, kalau kepingin kita menjalani sehat ataupun kita umroh, ayo kita berbondong-bondong untuk bisa divaksin. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, Indonesia saat ini belum bisa diterima di Arab Saudi untuk menjalankan umroh. Yang sudah menjalankan umroh, seperti saya sampaikan tadi, protokol kesehatannya begitu ketat. Dan tentunya kos atau pembayaran atau harganya pun akan naik, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.